Selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika. Pada video pembelajaran kita yang ketujuh dengan kelas 10 IIS bersama saya Ibu Anastasia Indah Purnawati. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi kita, bagaimana dengan kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apa, selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala sakit ya. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi kinematika gerak. Nah, di situ kita sudah membahas ada gerak vertikal dan gerak horizontal. Nah, selanjutnya pada materi kita kali ini masuk pada KD 3.6, yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerak melingkar. Nah, ini juga sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini tidak jauh ya, tidak lepas dari pelajaran fisika apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerak melingkar itu sendiri adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, ini ada beberapa contoh yang sering kita gunakan ya. Nah, yang pertama itu kipas angin. Kipas angin ini akan bergerak melingkar ya, berputar membentuk lingkaran. Kemudian ada ini ya, komedi putar ya ini. Nah, ini juga bergerak melingkar. Nah, kemudian ada jam dinding di sini ya. Jam dinding ini juga bergerak melingkar. Kemudian ini ada kincir ya, kincir angin. Nah, ini juga dia akan berputar. Nah, ini juga kincir ya, kincir angin ya. Tuh. Kemudian ini ada nih permainan ya, yang menguji adrenalin kita ya, ini roller coaster. Nah, itu jadi ada beberapa, masih banyak ya penerapan gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Nah, nanti bisa kalian cari sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan pada besaran dalam gerak melingkar. Jadi pada gerak melingkar itu ada beberapa besaran. Yang pertama itu periode dan frekuensi. Nah, sekarang di SMP itu pasti sudah pernah dibahas ya, apa itu periode dan apa itu frekuensi. Nah, periode itu adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh satu putaran ya, untuk menempuh satu putaran. Jadi periode itu berkaitan dengan waktu. Nah, ini perumusannya. T, periode itu dilambangkan dengan T huruf kapital ya. T sama dengan 1/F. F ini frekuensi. Nah, sekarang bagaimana dengan frekuensi? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam waktu 1 sekon. Nah, jadi kebalikan ya. Nah, ini frekuensi sama dengan 1 dibagi periodenya. Nah, periode ya. Oke, kita lanjutkan yang B, perpindahan sudut. Ya, perpindahan sudut dilambangkan dengan delta theta. Nah, kalau pada gerak lurus itu ada perpindahan juga, di situ dilambangkan dengan delta S atau delta R ya. Perpindahan sudut itu sendiri adalah perpindahan yang dialami oleh partikel atau benda yang bergerak melingkar. Nah, perpindahan sudut itu sendiri dinyatakan dalam satuan radian ya. Oke. Nah, ini dengan satu putaran itu 360 derajat. Nah, 360 derajat ini senilai dengan 2pi radian ya. Oke. Nah, kecepatan sudut rata-rata. Nih, kecepatan sudut lambangnya omega, rata-rata. Nah, kecepatan sudut rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan sudut dengan selang waktu delta T ya. Ini perumusannya. Omega rata-rata sama dengan delta theta dibagi delta T. Nah, ini theta itu apa? Ini sudah ada ya. Lanjut keterangannya. Nah, ini omega rata-rata, kecepatan sudut rata-rata. Delta theta perpindahan sudut. Ada delta T selang waktu. Nah, selanjutnya kita masuk pada percepatan sudut rata-rata. Percepatan sudut dilambangkan dengan alfa.
alfa rata-rata ya. Percepatan sudut rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan sudut dengan selang waktu ya. Nah, ini perumusannya. Alfa rata-rata sama dengan delta omega dibagi dengan delta T ya. Oke. Keterangannya lagi nih, ini percepatan sudut rata-rata. Satuannya dalam radian per sekon kuadrat ya. Ini kecepatan sudut, ini selang waktu. Nah, selanjutnya kita masuk pada gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Nah, adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan tetap. Ya, oke. Nah, sekarang perpindahan linier dan perpindahan sudut. Nah, ini perpindahan linier pada benda yang bergerak melingkar dapat diperoleh dari perpindahan sudutnya. Nah, bagaimana perumusannya? Nah, S ini adalah perpindahan pada gerak lurus atau perpindahan linier. Sama dengan theta dikali R. Ini perpindahan sudut. R ini adalah jari-jari putarannya atau jari-jari lingkarannya ya. Nah ini perpindahan sudut pada waktu T sekon itu sama dengan perpindahan sudut awal ditambah dengan omega kali delta T. Ini kecepatan sudut kali selang waktu ya. Nah ini keterangannya. S perpindahan linier, theta perpindahan sudut, R itu jari-jari lingkaran, theta T posisi sudut saat T sekon. Nah ini theta 0 posisi sudut mula-mula, delta T selang waktu. Nah, oke, kita lanjut pada kecepatan linier dan kecepatan sudut. Nah, kecepatan linier itu dapat kita peroleh dari kecepatan sudutnya. Nah, kalau kita kembali pada kecepatan linier itu pada gerak lurus dulu, itu kecepatan linier itu adalah hasil bagi antara panjang lintasan dengan selang waktu. Nah, kecepatan linier itu kan V, panjang lintasan itu S, selang waktu itu T. Jadi V itu sama dengan S per T. Itu kalau pada gerak lurus. Sekarang yang kita bahas adalah gerak melingkar. Jadi kita langsung pada perumusan kecepatan linier pada gerak melingkar ya. V itu sama dengan omega dikali R. Nah, V ini kecepatan linier, omega ini kecepatan sudut, R ini adalah jari-jari lingkarannya. Nah, dengan omega itu sama dengan 2pi kali F. Nah, karena F tadi sama dengan 1 per periode per T, maka omega juga sama dengan 2pi per T. T huruf kapital ya, ini periode. Nah, oke. Lanjut pada percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan liniernya. Dan yang perlu diingat, arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, begitu ya. Nah, ini misal ini ada benda, kita ikat dengan tali, kemudian kita ikat pada tongkat, misal kemudian kita putar. Nah, ini membentuk, kita putar secara horizontal ya. Nah, ini arah putarannya nih. Ini berputar ke sini. Nah, maka di sini akan ada kecepatan liniernya. Nah, karena percepatan sentripetal itu tegak lurus dengan kecepatan linier, maka percepatan sentripetalnya ke ini, menuju ke pusat ini. Nah, ini adalah percepatan sentripetal AS. Nah, gitu ya. Kemudian persamaannya AS itu sama dengan V kuadrat per R. V ini adalah kecepatan linier ini ya. R ini, nah ini R itu jari-jari lintasan yang berbentuk lingkaran ini. Gitu ya. Nah, karena V itu sama dengan omega kali R tadi sudah ya, maka percepatan sentripetal itu juga akan sama dengan omega kuadrat kali R. Jadi omega kali R ini kita masukkan ke sini, akan diperoleh omega kuadrat kali R kuadrat. R kuadrat dibagi R, dapatlah R. Maka kita peroleh percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, begitu
Begitu ya. Kita lanjutkan keterangannya. Nah, ini AS percepatan sentripetal, V kecepatan linear, R jari-jari, omega adalah kecepatan sudut ya. Nah, sekarang penerapan gerak melingkar. Nah, penerapannya ada di mana? Di sini yang kita bahas adalah hubungan roda-roda ya. Hubungan roda-roda. Itu ada beberapa ya. Nah, ini misal sepeda. Ini tidak asing lagi bagi kalian ya. Sepeda ini mempunyai gear depan dengan gear belakang. Gear depan dengan gear belakang ini dihubungkan dengan rantai ini. Rantai ya. Kemudian gear depan ini untuk sepeda zaman sekarang itu ada lebih dari satu gear. Yang belakang juga biasanya ada beberapa gear. Yang mana gear itu ini besar, kemudian ada yang agak kecil, ada yang kecil. Ini juga sama. Nah, hubungan roda-rodanya nanti bagaimana? Nah, di sini ada ya, hubungan roda-roda sepusat. Yang dimaksud hubungan roda-roda sepusat itu yang bagaimana? Ini contohnya, ini gear sepeda bagian depan. Nah, ini ada gear besar, ini ada gear sedang, kemudian ini ada gear kecil. 3 gear ini mempunyai hubungan sepusat. Maksudnya apa? Satu sumbu. Ya, satu sumbu. Dia berada pada satu sumbu. Nah, terus bagaimana hubungan roda-roda yang sepusat? Nah, untuk roda yang sepusat, nah ini kita misalkan ya, ini ada dua, ini gear kecil, ini gear besar, ini jari-jarinya RA, ini jari-jarinya RB, itu dari sini sampai sini. Nah, pada hubungan ini yang sepusat ini, kecepatan sudutnya sama ya, jadi omega A sama dengan omega B. Nah, kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Bagaimana dengan kecepatan linearnya? Nah, kita masukkan. Nah, karena omega itu sama dengan V per R, maka omega A ini akan menjadi VA per RA. Dan omega B menjadi VB per RB. Nah, ini hubungan untuk roda-roda sepusat. Nah, kemudian hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, gambarnya bagaimana? Nah, ini biasanya ada pada, kalau sekali-sekali kalian membuka jam itu ada 3 gear ya, gear besar, sedang, dan kecil. Nah, itu saling berhubungan. Itu yang memutar jarum detik, menit, dan jarum jam ya, begitu. Jadi ini misal ada gear roda A, roda B. Nah, hubungannya bagaimana? Untuk hubungan roda-roda bersinggungan ini kecepatan linearnya sama. Jadi VA sama dengan VB. Nah, VA sama dengan VB. Nah, sehingga kita peroleh karena V itu omega kali R, maka VA menjadi omega A kali RA dan VB itu omega B kali RB. Begitu ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau roda itu dihubungkan dengan tali? Nah, dihubungkan dengan tali itu tadi kalau gambar sepeda itu antara gear depan dengan gear belakang yang dihubungkan dengan rantai. Nah, ini misal ya, ini gear depan, gear belakang dihubungkan dengan rantai. Nah, ini ada keterangan-keterangannya ya. Nah, perumusannya sama dengan hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, bersinggungan itu kecepatan linearnya sama. VA sama dengan VB. Nah, ini ya. Nah, omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, begitu. Selanjutnya keterangannya. Nah, ini masih omega juga sebenarnya mirip dengan tadi ya. Kecepatan sudut roda A, kecepatan sudut roda B, kemudian VA itu kecepatan linear roda A, VB kecepatan linear roda B, RA jari-jari roda A, RB jari-jari roda B. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah ini contoh soal. Nah, contoh soal. Nah, sebuah hula hoop berputar dengan kecepatan sudut 10 pi radian per sekon. Tahu hula hoop kan? Yang rotan yang bulat kemudian letakkan di pinggul kemudian diputar itu ya, digoyang diputar. Hula hoop tersebut mempunyai diameter 1 meter. Hitung frekuensi dan kecepatan linearnya. Nah, seperti biasanya yang pertama kita tuliskan adalah diketahui. Nah, diketahui di sini ada kecepatan sudut. Nah, omega 10 pi radian per sekon.
Nah, kemudian ada diameter 1 meter. Nah, kalau diameter 1 meter, maka jari-jarinya berapa? 0,5 meter. Nah, ditanya itu frekuensi dan kecepatan liniernya. Selanjutnya jawab ya. Yang pertama, frekuensi itu rumusnya omega dibagi dengan 2pi ya. Omega kita masukkan 10pi dibagi 2pi dapat 5 Hz atau 5 per sekon. Nah, kemudian kecepatan liniernya omega kali R. Kita masukkan 10pi kali 0,5. 5pi meter per sekon. Nah, kemudian soal yang nomor 2, Chandra mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 36 km per jam, diameter roda 40 cm. Tentukan percepatan sentripetalnya. Nah, nih diketahui V 36 km per jam kita ubah ke dalam meter per sekon ya. 36 km itu 36.000 meter, 1 jam 3.600 sekon. Diperoleh 10 meter per sekon. Kemudian diameternya 40 cm ya, ini cm. Nanti kita ubah jari-jarinya 20 cm diubah ke meter. Nah, ditanya ASP. Oke. Selanjutnya percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R. V tadi kita peroleh 10 meter per sekon kuadrat dibagi 0,2. Nah, 100 dibagi 0,2 kita peroleh 500 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian soal nomor 3, nah ini ada gambar hubungan roda-roda ya. Ini ada roda A besar, kemudian roda B, kemudian ini ada roda C. Nah, 3 buah roda dihubungkan seperti pada gambar di samping. Masing-masing berjari-jari, ini 24, ini 12, dan ini 8. Kemudian kecepatan sudut roda C ini 10 radian per sekon, tentukan kecepatan linier roda A dan kecepatan sudut roda B. Nah, kita tulis diketahuinya RA 24 cm 0,24 meter ya, RB 12 cm, RC 8 cm. Nah, kecepatan sudut roda C 10 radian per sekon. Nah, kemudian ditanya tadi ya V dan omega. Nah, pada hubungan roda-roda sepusat itu berlaku omega A sama dengan omega C. Karena tadi yang sepusat adalah roda A dan roda C. Nah, sehingga omega A tadi sama dengan omega C sendiri nilainya 10 radian per sekon, maka omega A itu nilainya juga 10 radian per sekon. Tinggal kita masukkan ke VA. Kecepatan linier roda A sama dengan omega A kali RA. Omega 10, RA-nya tadi berapa? 0,24. Kita peroleh 2,4 meter per sekon. Nah, ini VA sudah dapat, tinggal omega B ya. Sedang pada roda-roda yang dihubungkan dengan tali itu berlaku VA sama dengan VB. Nah, tadi antara roda A dan roda B ya. VA sama dengan VB. Nah, sehingga VB itu sama dengan 2,4 meter per sekon. Ini kurang ya, maaf. 2,4 meter per sekon. Nah, ini kurang nih nulisnya ya. Tolong nanti dibetulkan. Maka diperoleh omega B sama dengan VB dibagi RB. Nah, VB 2,4, RB-nya 0,12. Kita peroleh 20 radian per sekon. Nah, itu ada 3 contoh soal. Mungkin kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan pada saat tatap muka dengan Google Meet, atau mungkin mau bertanya japri lewat WA juga silahkan ya. Kemudian pertemuan kita pada video kali ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker ya. Itu sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.